Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita bakal podcast sedikit berbeda hari ini ya, karena lagi coba suasana baru. Keliling-keliling gimana sih? Kalau misalnya kita ngobrolin sesuatu itu di jalan. Tapi gue ke depan aja ya pandangannya ya. Iya jelas dong. Jangan. Kalau ke belakang gini kan bahaya. Nggak gitu juga. Intinya kalau laki-laki di dalam mobil itu apa sih yang dibicarain? Masuk. Iya kan? Itu yang kita pengen tumpahin di sini. Iya. Sampai tumpe. Tumpe lah pokoknya. Ngerti nggak lo? Sebenarnya Wadaw. sebenarnya cowok tuh kalau bawa mobil tuh apa sih yang dilihat di depan gitu kan? Iya. Asus sih. Kok bisa dari sini dia sih Iya, di sini anjing harus dari K, Bang. Aku enggak terima kalau lu pinter. Dia harus goblok ya. Setiap di podcast goblok. Jangan lo. Sekarang dia harus pinter lo. Buktikan sama temen-temen yang di sana Apa? bahwa Kalau nggak pinter, ternyata gue itu lebih goblok dari orang ini. Lebih goblok lagi gitu ya. Iya. Pur gol. Gol. Pura-pura goblok. Nah gitu dah. Seharusnya kita syuting dari pagi nih, Pan. Kenapa agak sedikit enggak Iya no. namanya? Sorry ya. Diskopi ya, kalau nggak ngarik. Kalau nggak ngarik bukan diskopi Kopi. namanya. Kita tuh niatnya tadi pagi itu mulai sekitar jam 10 pagi. Tapi karena akunya telat, Aku juga telat sih. gue sejam ya. Aku 2 jam telatnya. Jam 12 baru sampai aku tadi. Karena ada temen sebenarnya yang datang dari pagi. Ada kesibukan. Iya. Pokoknya ada kesibukan. Kenapa bisa telat? Iya ada Ya. kesibukan. Aku juga ada kesibukan. Ngurus anak, Iya, oke. Mandiin dan segala macam, akhirnya telat. Lucky? Ada kesibukanku tuh ya saking sibuknya Nganggur. nganggur. Sibuk nyari posisi yang pas buat lele-lele. Iya itu dah. Untuk jadi kaum rebahan gitu loh. Kaum Kan rebahan. ngebantu pemerintah banget untuk sekarang Bantu ya. sekarang. ya. Kaum rebahan tuh harus ada passion. Ya Gimana, passionnya di situ. Nah, passionnya dia di rebahan. Ya passionnya mungkin dengan caranya Total. tangannya di atas. Sama Oh garuk-garuk. ya Allah ya Allah gitu kan. Garuk gini sedikit, habis itu dicium. Yang selotip Itu gitu loh. passion. Selotip. Oh selotip. Ya. Jadi manusia tuh yang selotip. Selotip. Ya, tapi hebat film tuh ya. Jadi sebanget film itu ya. Film tuh hebat loh. Dia Kurang sampai sih. ngakak. Tapi ya film itu dari 2018 kenapa baru di-uploadnya sekarang ya? Ya namanya Bukan iya, kenapa mungkin dia target marketing nggak tahu. bukan diupload sekarang Tapi karena relate banget sama kehidupan ibu-ibu zaman sekarang ya. Iya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kalau orang nongkrong jebret, gitu tuh, oke. itu dah. jadi itu problem ya. Gosip aja terus. Problemnya Kalau sampai laki sekarang juga belum gitu. Kalau sudah di dalam mobil atau di warung kopi, laki juga punya dunia sendiri. Iya, yang diobrolin apa gitu kan? Iya, kalau nggak selangkangan ya selangkangun. Itu aja. Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh kalau laki. Ya sama kayak temanku tadi pagi curhat tuh. Heeh. Dia datang ke rumah yang maunya aku berangkat cuma nggak enak kan dengan mukanya yang sudah Aku suka beritanya. muka Aku suka. dengan mukanya yang sudah melas gitu. Datang ya udah tak tawarin kopi dulu dah. Oke. Dia datang Welcoming guys ya. welcoming guys. Dia Kasih tamu. Kasih kopi. Oke. dia terus? orang yang datang ke rumahku pasti pertama kali yang ada di depannya adalah kopi. Kopi. Udah kopi, udah gitu. dia nggak disuruh orangnya bawa kembang gitu kan ya. Kembang bawa air gitu ya. Emang pikir aku ini Iya. mau nyantet. Kan di rumahmu tuh kayaknya aku lihat tuh setiap yang datang ke sana tuh problem semua gitu. Iya, aku harusnya tuh Sekali lagi Lucky memberikan solusi. ya harusnya aku Kenapa itu? aku kasih di depannya itu Apa? menyelesaikan Dilarang masalah, membawa masalah gitu dong. menyelesaikan masalah tanpa masalah itu. Iya. Jadi ya, dari A sampai Z semua temannya Topan, kalau ke rumah Topan pasti bawa masalah. Pokoknya tempatnya curhat gitu. Kalau curhat datangnya ke siapa? Ke Cang pasti. Kenapa gitu ya? Iya. Nggak Nggak tahu. Semua loh itu. Padahal nggak ada solusinya Iya, padahal nggak ada solusinya di sana. Ya paling nggak memang Topan adalah tempat buat anget buat dijadikan Tumpe-tumpe ya, tumpe-tumpe ya. ceritanya gitu Iya. mungkin. Karena aku nggak mengguruin dah Nggak ketika menggurui. ketika Ya, mereka emang curhat kita cerita. good listener itu intinya. Ya karena aku nggak tahu apa yang mau aku ngomongin. Lebih tepatnya gitu aja. Jadi aku dengerin aja. Oh gitu, oke. Padahal sekalinya ambil keputusan Ya aku ribut. Nah, sekarang daripada mereka ngomongin tentang pernikahannya mereka, gimana kehidupan mereka setelah menikah. Aku lu belum pernah nikah, terus aku mau ngomongin apa? Nah. Aku mau ngasih solusi lu nggak bisa dah. Udah. Karena belum Ya itu kan ngalamin. sekalinya ngasih solusi ribut. Nah, mendingan aku Diem. pendengar, jadi pendengar aja. Ya, good listener. Kayak yang tadi itu gimana tuh? Kayak tadi itu contohnya, nih,
Apa? Dia ini lagi pandemi kayak gini. Dia kerjaannya sebelumnya di pariwisata ya kan. Udah enak lah. Enak, bawa tamu. Nah sekarang tamunya zong, terus hilang semua. Lalu Cuma bisa hidup mungkin sebulan 2 bulan dari duit yang sudah dia save ya kan, yang dia simpan. Akhirnya sudah habis duitnya, mulai cari kerja pontang-panting segala macem. Tetap kekurangan karena dia juga punya anak. Tetap minus ya. Iya, tetap dia ada anak yang harus dibeliin susu dan segala macam kan. Iya. Akhirnya itu menjadi ribut gitu loh. Jadi konflik di rumah tangganya gara-gara masalah ini gitu. Ya Allah. Menurutku tuh aneh gitu kalau misalnya ya rumah tangga itu emang anehnya gini sih, maksudku bukan itu yang dijadiin problemnya, seharusnya mereka tuh nyari solusinya. Masalah itu yang dilawan itu masalahnya, bukan ributnya suami sama istrinya gitu, nggak paham nggak? Iya. Ketika dihadapi dengan dibentroki satu masalah, menurutku nih masalahnya yang kita selesaiin. Jangan kita berduanya yang ribut gara-gara masalah ini, ngerti nggak? Jangan nyari siapa yang salah. Nah, jangan nyari tapi berantem menyelesaikan masalah. jadi kayak kamu nih nggak kerja, ini dah masalahnya kamu nggak kerja, kamu cowok tuh gimana? Kan ruwet ya. Dia juga kayak gitu. Iya. Ya aku jadi kayak ya gimana men, sabar aja kan gitu jadi ya. Sabar aja lah ya, jalanin namanya menikah tuh pasti ada yang begini. Sedih sih. Menurutmu gimana? Menurutku. Iya. Menurutmu kamu nggak bisa ngambil kesimpulan dari dia belum nikah? Ya sama, kalau dia pun datang ke rumah ibaratnya cerita kayak gitu, ya enggak apa-apa, diterima aja. Kita tampung ya kan. Ya kamu sekarang balik aja ke rumah gitu loh. Sekarang kue balik aja ke rumah gitu, ngobrolin lagi. Sebenarnya sih semua tuh cuma pengen obrolan aja gitu loh. Pengen obrolan maksudnya. Iya, pengen ngomong aja. Ya diomongin lagi. Ketika kita sudah ngomongin itu berulang kali, pengertian itu bisa didapat gitu loh. Tapi Ki pernah nggak ketemu dah selama Ki nikah? Oh sering. Ketemu kebentrok masalah-masalah tentang ekonomi, finance lah. Ada, tapi skalanya nggak besar kalau finance. Karena dari awal aku pacaran dulu nggak sebentar men. Iya, emang dia lama. Aku emang pacaran sekitar 9 tahunan ya kalau nggak salah. Iya. Pacarannya dia tuh yang paling lama. Iya. Dari kita karena kita emang notabene nggak pernah pacaran. Dua ini ya kan, kayaknya pacaran. Gue yang pernah, yang satu yang nggak pernah. Ya mungkin harus ada benar juga gitu. Ya gini, aku pacaran 9 tahun. Jadi selama aku pacaran 9 tahun itu aku nggak mencekoki pacar istriku ini uang apa namanya. Jadi karena dulu emang aku juga nggak begitu banyak kemewahan ya, karena emang aku dulu berangkat dari orang yang nggak punya apa-apa. Jadi ngerasa lah dia. Jadi dia ngerasa apa adanya sama aku itu gimana? Struggle kehidupan ya. Pernah aku pacaran dulu bawa uang cuma 5.000 beli bensin aja. Apa adanya gitu ya, kalau jalan keluar jalan-jalan. Iya. Jadi sampai sekarang kalau kita masalah uang nggak pernah dijadikan landasan tolak buat ribut. Ya berarti kalau misalnya kita ketemu dengan satu masalah kekurangan kayak misalnya sekarang nih pandemi kayak gini nih. Iya, dia ngerti, ya kan? Iya. Dan akhirnya kalian berpikir solusi bareng-bareng kan? Iya. Gimana cara menyelesaikan masalah ini kan sebenarnya? Iya. Nikah tuh nggak cuma seneng banget, seneng bareng berarti seneng aja. Harus susah-susah juga. Susah juga harus. Bener. Iya, itu yang aku belum nemu sih sekarang. Oke, pengen nemu. Dan lingkunganku itu yang bisa support. Iya, maksudku yang perempuan yang bisa dekat sama aku, yang bisa diajak kayak gitu. Karena mereka juga kaum perempuan berpikir enak aja, aku udah hidup udah enak kan sekarang. Iya, perempuan-perempuan sekarang kan maksudnya lebih banyak dapat tempat kerja. Jadi kayak ngeluh nih, bagaimana caranya gue nyari perempuan aja sih sebenarnya. Bukan ngeluh sih aku loh. Ini nih aku nih berbagi tentang apa yang terjadi di lingkungan sekarang nih. Perempuan-perempuan sekarang lebih gampang cari kerja daripada laki-laki. Mereka lebih ulet daripada laki-laki. Itu adalah realistis ya. Mereka tuh lebih hidup, lebih punya duit daripada laki-laki sekarang. Ya, ketika itu mereka tuh lebih struggle hidupnya. Ya kan? Bisa, sepakat. Mereka tuh lebih bisa apa aja bisa gitu loh. Bisa diolah. Dia mau online gitu. Tapi jalan semuanya. Laki-laki yang cuma begitu aja ngeluh kerja segala macam. Kita harus cari benang merahnya dulu deh. Ini nih benang merahku. Iya. Makanya mereka tuh nggak mau diajak hidup susah sekarang. Siapa nih? Perempuan. Karena mereka sudah struggle hidup ya. Masa tiba-tiba datang laki-laki tukuk yang nggak punya kerjaan tetap dan segala macem, ngajak hidup bareng sama mereka, ya mereka nggak mau lah. Dari banyak teman-temanku perempuan yang curhat, mereka lebih milih
Yang penting laki-laki ini punya kerjaan tetap dulu. Kepastian Kerjanya ada. Walaupun Oke. dia kalau dia masih freelance dan segala macam belum tetap itu. Belum ya. Yang maksudnya kerjaan tetap dia Tapi misalnya nggak bisa Pan. maksudnya bukan kaya ya, bukan kaya ya. Tapi nggak bisa mengeneralisir generalisir bahwa perempuan harus mencari pasangan yang kerjanya tetap. Nggak juga. udah mapan lah istilahnya. Ada juga perempuan yang mau meniti karir. bisa. Ada juga perempuan yang benar-benar mau nerima lakinya nggak kerja sama sekali. Ada. Siapa? Iya, paling nggak Coba laki-laki. kasih aku contoh siapa yang mau. Iya, paling nggak laki-lakinya punya kos-kosan Ada. lah. Cacu. Itu Kalau warisan. juga Itu sama aja ngarepin warisan goblok. Juga Cangtus bola apa tuh? Ngarepin warisan itu namanya. Tapi kan nggak kerja. Iya nggak kerja ya kan. Ya tapi sorry. Tapi ada juga perempuan yang baik-baik yang benar-benar kita meniti karir bareng kayak Lucky bilang yang tadi meniti karir bareng, mencari nafkah bareng itu ada. Iya, balik lagi ya kayak masalah di rumah aku nggak rumah tangga aku kalau untuk urusan finance kita fine, dapat seberapa kita pakai, dapat seberapa kita bisa disimpan. Biasanya permasalahan yang ada itu karena berbeda pendapat. Maaf, karena berbeda pendapat. Karena dalam hal apapun. Dalam hal Contohnya kayak bilang ini nih warnanya merah sayang, enggak biru, merah, biru. Udah tak bilangin merah kok. Lebih receh bisa. Sayang. Udah kuah pindang, enak nggak pakai kuah pindang ya? Pakai pindangnya langsung. Dia pakai pindang. Lebih receh. Karena saking kita bingungnya, ribut yuk. Karena aku ngomong kayak gitu. Iya. Ributin apa? Aku kemarin nih ngeliat nyonyoknya si ini gitu. Nggak seru. Akhirnya dia pergi ngelengos gitu aja. Ya karena gitulah namanya teman jadi pacaran lama ya. Jadi udah bosan ribut yang parah ekstrim dulu. Iya. Dramanya kurang greget lagi gitu loh ya. Iya, kayak podcast ini. Podcast ini apa sih sebenarnya kita nih? Kurang greget. Kita obrolin seputaran yang receh-receh lah, yang apa yang terjadi sama kehidupan lingkungan kita gitu aja. Bukan lingkungan, lebih ke apa sih problem saat Ya, mudah-mudahan ada yang relate sama cerita kita, jadinya mereka juga dengerin kan gitu aja. Iya. Aku punya pertanyaan bagus nih buat Lucky. Apa? Lucky, kenapa kamu belum nikah sampai umur 33 tahun? Bus. Kalau dari aku sendiri, kenapa Iyalah, belum ya? kita berdua. Memang belum dapat satu, jadi aku juga banyak maunya, banyak milihnya. Lebih selektif ya, berarti pikir. Lebih selektif lah. Maunya tuh aku yang. Maunya kayak gimana? Maunya ya jelas dong, yang cakep gitu. Minimal ya kayak orang anak-anak JKT48 kayak gitu loh cewek-ceweknya loh. Pan, Iya. expect-nya tinggi juga, Pan. Iya, kita harus berekspektasi tinggi ya kan. Iya. Kita tuh punya ibaratnya bolehlah kita berekspektasi tinggi, nggak masalah, nggak melanggar hukum juga ya kan. Buat apa Ya ekspektasi itu buat apa kita boleh aja, asalkan gue apa namanya duitmu ya kayak teman Paris ya kan. loh, emang harus Ya harus lah, ya yakin bisa dapetin. ya, Contohnya kayak siapa namanya itu personilnya GTE JKT ya, JKT48 itu Nabila tuh oke sekarang Pan. Kalau lihat wih di Instagramnya Pan. Dia udah buka belum sih? Ajang bacol aja kan berarti. Bukan bacol, seneng liatinnya apalagi kalau pas live. Dia belum lihat live sih. Tapi Liatin dulu. menurut pandangan kalian berdua menikah itu seperti apa? Yang menikah tuh Ruwet. Ruwet. Buat apa gini nikah ya kan? Kain dengan orang yang salah, ya kan? Bisa jadi itu adalah pilihan Tuhan buat gue. Ya karena kalau kita menikahi, ya bisa jadi itu kita nggak bisa bantah ya bahwa menikah itu adalah jodohmu ya kan. Tapi kan itu cerminan kita juga kan, ya enggak? Bisa. Ya Sepakat. nggak? Kalau cinya ruwet, ya akhirnya ruwet juga nikahmu, paham nggak maksudnya? Kok dia berhenti? Lampu merah. Lurus dan terus. Belku rusak soalnya. Sekarang dari kue ini harapanmu kayak gimana sih emang nikah? Kalau aku sih berpikir tuh sampai sekarang nih kayaknya ruwet juga ya. Nemuin aja Ya, belum dapat apalagi ya, nikah karena gitu. gue Kan berarti tahu. ruwet gitu loh. Kayak nggak tahu pengen kayak nikah sama siapa tuh kayak nggak tahu. Aku Ya. tidak paham dan aku belum ketemu orang yang menurutku nih bisa aku aja menikah gitu. Karena dia mencari kan.
Aku nyari. Ada yang nggak mencari loh. Agak mencari, nggak mau ambil pusing kayak aku ini. Nggak mencari, nggak ambil pusing, ekspektasi tinggi. Ekspektasi tinggi, gitu loh. Itu malah lebih tenang gue pikiran. Ya. Nggak kepikiran tuh nggak ngawang-ngawang Sebenarnya gitu loh. aku Lu ini sebenarnya lagi ngetes Tuhan. Mampus. Lagi ngetes Tuhan, apakah Tuhan tuh ada apa enggak? Itu dia. Iya. Setan aja ada. Dia pengen duduk di rumah, apa bener nggak sih Tuhan nih benar memberikan doa? Aku awalnya percaya sama teori Darwin. Apa? Kalau manusia itu berevolusi. Tapi belakangan ini aku nggak percaya lagi sama Darwin. Kenapa? Karena dia Kenapa? ini seperti amuba. Amuba terus Dia nggak bisa berevolusi. Dia membelah diri. Dia membelah diri. jadi apa namanya teori-teori Darwin itu berarti bisa Patah dipatahkan. gara-gara dia. Iya, bisa sih. Kalau kita Ada beberapa hewan yang bisa berevolusi dan ada yang enggak. Nah, Jadi Lucky ini adalah salah satunya yang nggak bisa berevolusi. Tapi gini. Kayaknya kalau kita menikah sama orang yang kita ya hitunglah, kita jangan mencari istri lah kalau kita menikah itu. nyari apa terus? Nyari yang bisa masak. Enggak, Cari teman hidup dong. Teman hidup ya. Benar. Menurutmu gimana? Teman hidup. Teman hidup ini bukan cuma sekedar omongan ya, teman hidup bukan. Tapi lebih ke orang yang bisa ditempatkan di segala Kondisi. sisi, segala kondisi. Wih. Jadi gimana caranya cowok dan cowok tuh ketika cowok dan cowok itu bersahabat gitu. Iya. Ya. Seperti itu. Oh, bisa. Maksudku Iya. tuh kayak emang, gitu. Emang kayak gitu harapan laki-laki. Harapanku tuh pengen kalau misalnya aku nongkrong kesini, ayo ikut, dia bisa berbaur. Dia bisa Ngerti nggak? ikut gabung sama nongkronganmu. Dan akhirnya kita nyaman karena Iya. ini sahabat, nggak ada gap. Tapi- Aku bisa toyor kepalanya, dia bisa toyor kepalaku gitu. Tapi Ya. ada permasalahan lucu lagi nih kalau untuk urusan perempuan. Perempuan, entah ya dia udah nikah atau belum sama gue. Perempuan kalau dia nggak ikut, dia gini. Kalau gue nongkrong, dia nggak Ya. ikut, dia diam, merengut, dan pasti bakal ngeribetin sesuatu hal. Kalau Ki nggak ngajak dia. Kalau nggak nongkrong. nyaman gitu ya. Tapi kalau dia nongkrong sama temen-temennya, Ki harus ngizinin. Itu ada di Ada rumah yang gitu. Iya. Kalau dia lagi nongkrong, Itu kasus di rumah. Jadi kalau dia minta izin buat nongkrong, oke dong aku izinin. Ya udah nongkrong lah, daripada kamu di rumah beda. tapi kan? kalau kue nongkrong, Nah, giliran aku yang nongkrong, Perut, dia merengut. merengut. Kalau dia nggak ajak, ini baksonya nih di sini, kita seputar lagi ya. Oke, kita lurus aja karena obrolan kita lagi ya. terus Iya, Kita lanjut aja. dia bakalan merengut dan akhirnya banyak tuntutan. Ini perempuan, dan dia juga harus hati-hati tuh. jadi harus banyak persyaratannya ya kalau misalkan mau Makanya- keluar dulu gitu ya. Makanya aku bilang kalau untuk menetralisir semuanya itu Ya, harus dengan berantem tuh pasti ada. ya. Kita nggak pernah bilang bahwa setelah menikah tuh adem ayem aja. Jadi aneh aja gitu. Ini kayaknya mentalnya keganggu nih orang nih kalau misalnya Distract ada gitu. berantemnya kalau nikah gitu kan. Iya. Pasti ada beda pendapat. Beda pendapat. Pasti ada kesel-keselnya. Nama sama kita adik aja berantem kok. Ada beda pendapat gitu kan. Iya. Tapi kan selalu ada something yang ngebuat itu jadi bayan lagi gitu kan. Iya, karena perlu Iya, karena sahabat pun sama. saling membutuhkan. Sahabat ya, bukan teman sekedar teman maksudku. Iya. Sahabat itu selalu ada beda pendapat dan segala macam, mungkin berantem akhirnya balikan lagi gitu loh. Iya, karena Maksudnya sudah nggak ada. nongkrong lagi. Benar, karena sudah nggak ada yang dicari lagi. Itu yang aku mau. Pasti balik lagi ke situ. Itu yang aku mau. Hubungan yang seperti itu yang aku mau. Jadi nggak Harapan ada seperti gap. itu ya, Aku nggak iya. mau lagi yang kayak dulu orang-orang dulu bilang bahwa suami istri itu harus nurut sama suami. Istri itu harus begini sama suami, kayaknya udah nggak zaman. Udah nggak zaman, benar. Udah nggak zaman. Kita punya kehidupan masing-masing sebelum nikah. Iya. Ya nggak? Tapi setelah kita menikah, jalanin kehidupan yang senengin, jalanin kehidupan yang Cang senengin gitu loh. Iya. Ayo kita jalan bareng-bareng. Jalan bareng-bareng. Iya, maksudnya kan udah menikah. Iya. Ya. Jalanin kesukaanmu, jalanin kesukaanku. Iya. Jangan larang-larang kebahagiaanku, aku juga nggak bakal ngelarang kebahagiaanmu. Tapi dengan jalan syariatnya ada gitu loh, udah. Agama kita Iya, kan ada agama di situ. Itu yang Apa? kita yang pegang ngasih bareng-bareng. semua ya. Kita pegang bareng-bareng. Kesukaanmu jalanin, monggo. Kok Asal sih jangan nerobos. Maksudnya susah tuh kayak mabuk-mabukan gitu kan nggak? Ya, boleh. paling Iya. go, Maksudku. live go. Iya live, dia bisa nge-live. Aku mau live ya. Live apa baju? Izinin nggak? Hah? Bigol dia izinin. Asal kan dapat duit. Sekarang tuh serba duit, bro.
Dia Udah, ruwet kali ya, emang bener ruwet. Gue pakai Tapi belakang, Pak. katanya gue sederhana, tapi kok ceritamu kayak ruwet gitu loh jadinya. aku sederhana udah aku bilang. Apa namanya tentang Nyaman. ini gitu. sahabat. Sahabat. Yang penting Tapi nyaman. ruwet. Gak ruwet, itu menurutmu Nyaman, pikiranmu. Iya. saling pengertian. Pengertian. Pikiranmu yang ngebuat itu tuh ruwet karena kayak mikir jodoh aja udah ruwet gue. Iya, udah ruwet makanya Malah dia mau ngejalanin. jangan ambil pusing. Kalau aku kan ketika tak pikir jodohku kayak gimana ya bentuknya ya gitu kan. Aduh, aku pengennya kayak gini kayaknya enggak. Tapi dapatnya kayak gini kayaknya enggak. Jadi kayak di pikiranku tuh nggak bisa sinkron gitu loh. Nggak ada klik loh yang dengan apa yang aku dapetin, Dari omongan aku Topan. temuin. Ya dari omongannya Topan gitu loh. Nah sekarang kita sendiri apa inimu target menikahmu kapan lu? Tak tanya lagi nih. Tetap ada target di tahun ini. Di tahun ini. Di tahun ini, tapi aku nggak ambil pusing dengan target yang aku targetin gitu loh. Tetap aku cari jalanin. Seenggaknya harus ya di tahun ini gitu. Namanya target emang kita harus punya target. Iya. Tapi aku nggak mau ambil pusing dengan kriteria yang harus bisa nerima aku apa adanya karena dari diriku sendiri aku sadar gitu aku punya kekurangan yang banyak juga gitu loh. Ya, tapi nggak bisa nerima kita apa Iya. kita apa adanya. Iya, nerima bukan nerima apa adanya. Kayak lagunya Tulus. Sebentar dulu. Aku belum selesai ngomong. Okay. Jadi aku sadar aku punya kekurangan juga gitu loh. Aku sadar aku punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Jadi sama-sama nggak ambil pusing. Jadi kalau dari aku sih aku juga membangun untuk yang lebih baik lagi buat dia. Karena aku mempersiapkan aku sebagai seorang lelaki yang nantinya harus nafkahin, harus jadi pengayom, menjadi seorang bapak. Itu harus disiapkan semua gitu loh. Iya. Jadi aku sadar gitu Ya, juga. kayak lagunya Tulus. Bukan yang sekedar aku pengen yang bisa buat nyaman, buat jalan kayak gini-gini alah. Kayak nurutin aku menikah tuh cuma buat nuntutin nafsuku aja gitu loh. Sebuah status saja biar aku tuh punya istri gitu. Bukan di situ. Jangan kayak gitu ya, jangan seperti itu. Iya, jangan seperti itu. Kalau dari aku ya, ketika aku udah menikah, di situ tanggung jawabmu tuh udah tambah lagi satu. Ketika kita udah punya anak, tambah lagi satu. Seperti itu loh. Jangan cintai aku apa adanya. Iya. Tuntutlah sesuatu lah intinya ya. Tuntutlah sesuatu biar. Dan kalau kayak kan nggak mau dituntut kan ya. Bukan dah. Gak kesini. Dia nggak paham omonganku berarti dari tadi. Oh iya paham aku paham. Pahamnya gimana orang kamu dari tadi sudah ngasih statement yang meleset jauh dari apa yang teman omongin. Aku tadi, nah sekarang gini deh poinnya aja ya. Kalau sekarang kita ngomong. Oke. Laki mau perempuan tuntut atau enggak, laki sudah harus bertanggung jawab. Iya. Menghidupi lahir batin, mengimami itu segala macam. Segala macam aspeknya. Tanggung jawabnya. Ya, yang Topan kepengen itu udah nggak usah diomongin. Itu udah hakikat laki-laki sudah seperti itu kerjanya. Yang Topan omongin adalah jangan ganggu kesenangan laki-laki. Pokoknya gini, kepanjangan sih yang itu. Yang Topan omongin intinya adalah kita saling ngerti. Ada ruang lingkup di mana kebahagiaanmu itu silakan, kayak perempuan shopping ya aku lakinya nggak bakal ngelarang. Lakinya yang laki main PUBG ada jamnya, tapi perempuan juga harusnya sadar nggak bakal ngelarang juga. Itu tahu ya kan? Tahu baksonya enak. Karena sama-sama nyaman. Karena udah tahu kita bersahabat kan gitu. Ya sudahlah orang dia sukanya gitu ya. Sebenarnya yang padahal aku tahu tanggung jawabku sebagai laki-laki, sebagai suami. Penuh. Perempuan pun tahu tanggung jawabnya dia sebagai istri. Udah. Sebagai ibu nanti kan, ketika dia punya anak. Udah gitu aja. Sebenarnya poinnya itu sebenarnya simpel. Nah, sekarang itu udah nggak zamannya lagi gitu loh, Ndra. Ya bener kan? Bener. Ngelarang-ngelarang kamu nih di rumah aja. Aku yang kerja. Kayak gitu tuh kayaknya sudah nggak zamannya. Sudah nggak zaman 2020. Perempuan sudah punya kehidupan masing-masing. Betul. Mereka punya kebahagiaan sendiri gitu. Laki juga gitu. Dia udah penuhi semua tanggung jawabnya. Once aku mau nongkrong, jangan ditelepon gitu di rumah. Aku tuh pengen bahagia juga. Iya. Jadi kebahagiaanku yang daripada aku keluar ke tempat dugem mabuk, terus main perempuan, yang mendingan aku nongkrong sama temen-temenku, ngopi, ngalor ngidul, ngomongin hal yang nggak jelas. Habis itu aku pulang. Iya, ngecas lagi sama kamu. Kelar kan?
Nah, aku pengen nanya sama gue Nenda. Iya. Apa? Selain tadi yang dia bilang perbedaan pendapat setelah menikah, ada nggak hal-hal yang lain? Seperti Hal-hal lain yang bisa ngebuat hubungan rumah tangga tuh ruwet? Kan tadi aku bilang temanku satu tadi masalah Iya. ekonomi, terus dia bilang masalah perbedaan pendapat, Mm-mm. terus kayak dari pertua ya, Ya keluarga sih, keluarga. nyambungin dua keluarga untuk Akur. match ini susah kayaknya ya. Susah. Tapi once itu akur, adem jadi rasanya. Cuman emang itu adalah PR terbesar laki-laki. PR di situ. Menggabungkan dua keluarga, kubu netral sama kubu non netral, apa positif negatif, itu agak sedikit panjang Iya, urusannya. iya, iya, Nggak iya. butuh nggak sebentar intinya. Ya. Butuh waktu yang Butuh waktu panjang. lama. Kayak Apalagi kalau misalnya ada slack sebelumnya ya, Mm-mm. itu lebih lumayan Yang seiman dan satu suku aja bisa nggak bisa akur, nggak akur. apalagi Apalagi yang beda suku atau beda keimanan. Nah, sebenarnya kayak ya kalau aku lihat nih ya, ada lagi permasalahan. Dia mau ngomong Oh iya, maaf. yang kalau tentang kekeluargaan itu gimana cara kita menyatukan itu nggak bisa sih kita menyatukan pemikiran mereka masing-masing. Mereka udah punya ideologi mereka masing-masing Oh, ya kan. ideologi. ya, oke, sip. Oke, terus Yang bisa tuh bagaimana cara kita tuh berkontribusi untuk mereka gitu loh. Sekarang di pemikiran mereka nih, di keluarga mereka dengan pemikiran misalkan di keluarga mereka yang lebih keluarganya lebih protektif lah sama anaknya gitu, lebih kamu udah sampai mana sih ngerawat anakku gitu loh. Nah, Iya. itu kita berkontribusi di situ. Di situ ya ibaratnya caper-caper lah sama mertua gitu loh. Kalau misalkan pas lagi pulang tuh dibawain apa gitu. Nah, kita tuh bisanya cuma di situ aja. Nggak bisa ibaratnya, Pak, Bu, coba ngertiin keluarga saya juga. Nggak bisa. Nggak bisa menyatuin kayak gitu tuh, nggak bisa sih. Susah ya. enggak Masuk nggak? Oke, masuk apa nggak? Nggak masuk. Oh, nggak Kontribusi masuk. enggak maksudnya? Berkontribusi. Iya. Daripada buat nyatuin tuh lebih ruwet, lebih baik kita berkontribusi. Berkontribusi dalam hal Iya, di mertua. Iya. Ketika mertua kamu kontribusi, tujuanmu apa? Iya. menyatukan. nggak bisa. Kalau aku bilang aku nggak, bukan menyatukan. Aku ibaratnya Iya, kamu kontribusi. perbedaan itu ada. Iya. Kita harus bisa menerima. Jadi kita Iya. tetap berkontribusi, Iya. bukan menyatukan. Iya. Kalau menyatukan kayaknya enggak sih. Iya. Dari pendapatku, iya. Iya. Sekarang jawab pertanyaanku. Ah. Tujuanmu berkontribusi itu apa buat keluarganya? Buat keluarganya biar ngetri aja. Aku nggak ngerti. Ah. Buat ngerti aja, itu aja. Kita tuh mau buat untuk saling mengerti gitu aja. Kalau kita menyatukan, mereka nggak. Iya, aku paham. Menyatukanmu kayak gimana? Menyatukan dia harus mau apa pilihanku, apa mauku. Nah, gitu. Kita ya cuma berkontribusi. Menyatukan ini bener-bener ini nggak ditakwil sama dia loh. Apa? Kalau kayak menyatukan ya nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Ah, iya kan, Gimana iya. caranya aku bisa ngislamin semua keluarga yang sana? Iya. Makanya kalau kayak bilang kayak menyatukan ya nggak bisa, Ndra. Kayak mau satuin kayak apa juga ya nggak bisa ya kan ya, Iya. Gue kan ngomongnya menyatukan. Nyari temen ini kalian ini. Eh, Iya, Nggak bisa, poinnya nggak. adalah Poinnya adalah menyatukan dua keluarga ini sulit sulit. ketika menikah, setelah menikah. iya. Dan itu butuh waktu. Oke. Butuh waktu. Daripada kita berdebat panjang ya kan. Iya. Terus kita punya waktu udah berapa menit, Cuk? Udah 28, Cuk. ya. Wih, gila nih obrolan kita udah ngomongin gini ini panjang ya. Panjang. Karena Oke, goblok-gobloknya keluar semua. Ngapain juga ngomong menyatukan keluarga, kayak PR banget gitu loh kalau nikah. Udah mikirin keluarganya dia, mikirin istri ya kan. Emang Belum mikirin diri sendiri ya kan? Itulah tujuannya nikah. Iya, memang itu tujuannya. Terus apa diruwetin? Ya aku nggak mau ruwet gitu loh. Ya berarti jangan nikah. nikah lah. Iya, tapi aku Kalau pengen nikah gitu loh. Jangan, Jangan, ngapain sih? ngapain. Nggak perlu. Nggak perlu. Lalu terus kenapa kayak ngomongin gitu loh? Katamu ruwet tadi. Dia mau nikah kok. Oh, dia mungkin mau nikah. Kalau aku iya. Dia sanggup dengan keruatan yang ada. Dan Topan itu hanya bertolak ukur atas curhat-curhatan dari temennya. Kenapa perempuan itu bisa what the fuck? What's that? Apa itu? AC. AC mungkin enggak. Iya, kayak asik. Topan berpikir apakah pernikahan lu sepelik ini gitu. Sebenarnya iya.
Apalagi nikah tuh pelik selain masalah finance, berbeda perbedaan pendapat antara suami dan istri. Iya, terus nyatuin dua keluarga. Perbedaan dua keluarga lagi pendapat itu juga berat. Itu berat ya. Apalagi udah 3 ya. Habis itu belum lagi cemburu-cemburu. Nah, itu sebenarnya bisa semua Dan terakhir yang paling penting adalah perubahan sikap setelah menikah. Ini dia. Perubahan sikap Ini setelah dia. menikah. Iya. Banyak orang itu setelah menikah Akhirnya keluar jelek-jeleknya. Nah, Yang dia pendem selama waktu pacaran atau pengenalan, nggak dikeluarin, pas nikah keluar. iya, itu harus kita antisipasi itu. Iya. Nggak butuh waktu sebentar buat mengenali seorang perempuan. Harus butuh waktu yang bertahun-tahun ngerti apa gimana dia. Makanya perlu diomongin dong ya kejelekan kita sebelum nanti menikah itu harus diomongin kan. Kalau diomongin secara deklarasi, aku begini itu bisa aja tuh buat itu hoax, bisa aja menutupi sesuatu ya, tapi itu butuh waktu. Makanya kan menurutku kalau ditaruh dalam hal maksudnya Islam itu harus diomongin lah. Kebiasaan-kebiasaanmu gitu ya. Iya, kebiasaan sebelum. Tapi ngomongnya bukan sama Cil ya. Sama keluarga. Misalnya aku pengen nikahin si A. adikmu misalnya. Ya, boleh. Misal. Boleh, nggak apa-apa dinikahin aja. Kayak langsung jelek. Kenapa apa dinikahin aja. Salah aku bilang. Aku nanya sama kue. India ketemu Arab bagus. Adikmu tuh gimana sih gitu. Maksudnya ininya gimana ada sebuah macam. Iya. Aku nanya ke kue. Kan kue yang tahu. Aku yang menjelaskan profil adikku tuh baunya siampan. Oke. Kan kayak yang tahu adikmu seperti apa. Iya. Dia orangnya keras kayak gini. Iya. Bukan untuk menurunkan semangatku menikah, tapi lebih Supaya seperti bagaimana caraku gimana. ketika nanti dia marah atau hal itu muncul, tapi gimana caranya menyelesaikan. Gitu aja. Oh, gitu. Ada Dewasa banget ya gue. Anjing emang. Bayangin nih. Kita terpaksa dewasa, Ban. Bahagia kalau ada perempuan yang nikah sama gue. Coba deh. Enggak ada bahagianya. Dari omongan tadi wise banget omongan kayak gitu. Udah kebapaan. Terpaksa wise. Menjual diri tuh namanya Karena tuh. sudah umur. Selling menjual diri. Karena sudah umur jadi kita terpaksa wise. Oke. Oh, ada sesi kuis Iya. gitu ya. Iya, ada kuesionernya. Ibaratnya si cewek nih kebiasaannya mungkin manja, habis itu kalau ngambek tuh kayak kekanak-kanakan kayak gitu ya. Dan kan? satu lagi yang ngebuat rumah tangga itu jadi berantakan itu satu KDRT sih. Oh iya. KDRT ya. Iya. Yang sebelumnya ada cewek yang goblok udah tahu cowoknya pemukulan Pas pacaran gitu pas ya. pacaran masih berani dia nikah. Dia bilang mungkin dia bakal berubah dan segala macam. Nggak mungkin. Orang kalau udah kebiasa mukul untuk menyelesaikan masalah, dia bakal selalu seperti itu. Sampai kapanpun tuh. Sampai kapanpun kayak gitu. Nggak mungkin. Kalau aku pribadi sih tinggalin aja yang KDRT. Udah nggak perlu ada lagi nikah itu. omongan nomor 1, 2, kasihan dan segala macam. Udah terus ya kamunya yang goblok berarti. Nggak usah dicurhatin sama teman-temanmu. Buat apa? Sekali aja KDRT tinggalin. Aduh. Bener. Apanya? Masalah KDRT. KDRT tuh Kalau udah Iya. KDRT aku langsung ngomong. Karena dia sudah langsung ngomong ke polisi. berani speak up. Sudah hukum. Udah ada hukumnya. Ya begitulah obrolan kita hari ini ya. Iya. Kita cukupkan sampai sini aja kali ya. Ya udah nggak usah pakai poin-poin yang baru gitu Sakit ya. kepalaku. Aduh. Nungguin itu lama juga soalnya. Bukan. Ya jadi Poinnya kesimpulan. sama sebenarnya. Poinnya Kesimpulannya sama sih kita ada. bilangin. Jadi yang aku tangkep di sini tuh ada 7 poin sih ya. Tentang problem-problem setelah menikah itu. Yang pertama mungkin yang Ki bilang tadi perubahan sikap setelah menikah. Nah, kan masuk malah pertama lagi. Yang kedua tuh Jangan kebiasaan. langsung kita bahas yang pertama lagi. Udah cukup kok. Udah. Di ini aja di apa? Langsung kayak ngomongin aja semua bisa kelar kita. Jadi yang kedua tuh Cukup, enak seru kok. kebiasaan yang berbeda. Yang ketiga tuh masalah keuangan. Habis Masuk itu relate sama dapat ya. tadi. Mungkin ini ada yang belum kena tuh tentang perbedaan pendapat tentang karir. Jadi Ya, ketika Ki masuk. punya istri, cewekmu Ki sedia nggak untuk dia bekerja kayak gitu? Ya itu kan perbedaan pendapat tadi masuk sama Ya. yang bilang tadi pada poinnya sebenarnya. Yang dari awal kita ngomongin Cuma ya. kita nggak jabarin secara Detail. dalam. Yang Macamnya banyak. selanjutnya tuh permasalahan dengan mertua, dengan keluarga So, kita. seperti yang Iya. ngomongin tadi. Itu Terus harus lagi. dipikirkan benar. Terus Yang kedua masalah anak nih yang belum. kenapa? dua lagi. Oh, ya selanjutnya masalah anak.
Masalah anak. Iya, betul. Masalah anak tuh Kita kayak belum ngomongin ya. belum kita omongin sih. Kalau masalah anak itu nggak jadi masalah besar sih. Sepele kalau masalah anak. Iya, Kita mau kadang sama. Cuma caranya aja beda kadang. cara-cara beda ada yang sih. didiknya keras, ada yang didiknya lembut. Itu aja mungkin. Yang terakhir yang lebih penting itu masalah hubungan intim sebenarnya. Wih. Kadang kita nggak sadar ya kan Iya. tentang hubungan intim kita pada pasangan kita. Itu juga sebuah problem loh. Ketika Kalau nempel metu gitu ya. Metu. iya. Awal-awalnya ibaratnya strong, tiba-tiba gue udah nggak ada gairah lagi dengan pasanganmu, kan itu juga sebuah problem. Iya, kalau Membuat stigma si pasangan kita tuh berpikir kayaknya dia udah ada yang lain, segala macem gitu loh. Nettingnya tuh muncul gitu. Jadi netting apa sih? Negative thinking. Oh iya. Negative thinking terhadap pasangannya. Iya, ketika hubungan intim kita udah mulai ada ini loh. Gak ada gairahnya. Gak ada gairahnya lagi gitu. Masalah seks. Paham sih, masalah seks juga. Pengaruh masalah itu. Pengaruh juga. Tapi ini kalau kita ngejar dunia, ya hanya sebatas dohir fisik aja. Seks itu nggak jadi permasalahan ketika kenyamanan batin hati ada. Aku bukan ngebelain orang-orang yang lemah syahwat dan akhirnya cerai ya, enggak. Seks itu pilihan sih. Itu pilihan. Boleh aja kalau misalnya emang bukan pilihan juga, Pan. Aku dari dulu emang pacarannya cuma sama dia aja, nggak gonta-ganti ya. Karena emang aku tujuan hidupku itu bukan masalah seks. Tujuanku adalah kenyamanan yang kayak apa yang kita omongin intim. Hubungan intim yang lebih berdua gitu loh, bukan tentang sekedar mikirin seks. Jadi gimana kayak berdua tuh romantis gitu, intim. Memang Lucky kita tadi bahas. Memang Lucky ini kalau diajakin ngobrolin masalah seputaran tentang hubungan laki-laki dan perempuan dia emang agak abstrak. Awam sekali. Abstrak. Jadi kalau dimengerti ya teman-teman. Abstrak ya. Oke, sampai di sini Diskopi siang ini. Kita mau makan bakso dulu. Kita mau makan bakso, lapar bro. Suruh mikirin keluarga orang, ya kan? Belum punya mertua, suruh mikirin mertua. Ya udah, sampai jumpa kaki depannya di Diskopi channel selanjutnya. Ada saya Topan, Rendra, dan saya Lucky. Sampai ketemu di next video. Oh ya, next video.